Dalam pemikiran Ibnu Sina, manusia dan alam semesta dipahami melalui harmoni yang terjalin antara 4 elemen dasar: tanah, air, udara, dan api. Keempat elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan 4 sifat utama: panas, dingin, lembab, dan kering. Pemahaman ini menjadi dasar dalam ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, di mana keseimbangan antara elemen dan sifat dalam tubuh manusia menentukan kesehatan seseorang. Menurut Ibnu Sina, tubuh manusia ibarat alam semesta kecil yang memiliki keseimbangan internalnya sendiri. Setiap elemen dalam tubuh berkontribusi pada fungsi organ dan sistem yang berbeda. Ketika salah satu elemen atau sifatnya berlebihan atau berkurang, ketidakseimbangan terjadi, menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Oleh karena itu, tugas seorang tabib bukan hanya mengobati penyakit yang tampak, tetapi juga memahami penyebab mendalam dari ketidakseimbangan yang terjadi dalam tubuh pasien. Konsep ini juga mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Ibnu Sina percaya bahwa pikiran yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan, unsur panas dalam tubuhnya meningkat, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, menjaga ketenangan batin dan kestabilan emosi adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pencegahan penyakit. Dalam praktik pengobatan, Ibnu Sina menggunakan metode yang tidak hanya bersandar pada obat-obatan, tetapi juga pada pola hidup sehat, makanan yang seimbang, serta latihan fisik dan meditasi. Ia memahami bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberi lingkungan yang tepat. Dengan menjaga pola makan yang baik dan menghindari kebiasaan yang merusak, seseorang dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman mendalam dalam bidang kedokteran. Ia tidak hanya mengandalkan pengobatan yang bersifat empiris, tetapi juga meneliti hubungan antara tubuh dan lingkungan, antara kesehatan dan pola pikir. Ia percaya bahwa seorang tabib sejati harus memiliki kebijaksanaan dalam memahami manusia secara menyeluruh, bukan sekadar mengobati gejala yang tampak. Prinsip keseimbangan dalam pemikiran Ibnu Sina juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu perlu menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal kesehatan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Ketika seseorang berlebihan dalam satu hal dan mengabaikan hal lainnya, akan muncul ketidakseimbangan yang berdampak pada kesehatan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, menjaga harmoni dalam kehidupan adalah salah satu kunci utama menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Ibnu Sina juga menanamkan pentingnya belajar dan terus menggali ilmu untuk memahami dunia dan diri sendiri dengan lebih baik. Ia mencontohkan bagaimana dedikasi dalam menuntut ilmu dapat membawa manfaat besar, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat. Ia tidak pernah berhenti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya, dan itulah yang membuatnya menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Dalam konteks modern, pemikiran Ibnu Sina tetap relevan. Keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual masih menjadi dasar bagi kesehatan dan kebahagiaan manusia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna, serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia ini. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki peran penting dalam kehidupan ini, dan untuk menjalankan peran tersebut dengan baik, seseorang harus memahami dirinya sendiri. Ia meyakini bahwa manusia bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, tetapi juga memiliki jiwa yang harus dirawat. Keseimbangan antara tubuh dan jiwa merupakan kunci utama untuk mencapai potensi tertinggi seseorang. Oleh karena itu, seseorang harus terus berusaha untuk menjaga keseimbangan ini, baik melalui ilmu, kebijaksanaan, maupun tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangannya, penyakit seringkali bukan hanya berasal dari faktor fisik, tetapi juga dari ketidakseimbangan dalam jiwa seseorang. Ketakutan, kecemasan,
dan amarah yang berlebihan dapat melemahkan tubuh dan membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ketenangan batin, introspeksi, dan kebiasaan berpikir positif. Pikiran yang tenang akan menciptakan tubuh yang sehat, sementara pikiran yang kacau dapat membawa berbagai gangguan fisik. Ibnu Sina juga memahami bahwa setiap orang memiliki kondisi yang unik, baik dalam hal kesehatan maupun perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Setiap individu perlu mengenali dirinya sendiri, memahami apa yang baik dan buruk bagi tubuh serta jiwanya, dan bertindak sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam kehidupan secara keseluruhan. Dalam karyanya, ia menekankan bahwa ilmu dan kebijaksanaan harus menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan. Ia percaya bahwa ilmu yang benar dapat membantu seseorang menemukan jalan terbaik untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, ia mendorong setiap orang untuk terus belajar, menggali pengetahuan, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Konsep keseimbangan ini juga dapat diterapkan dalam bagaimana seseorang bekerja dan beristirahat. Ibnu Sina memahami bahwa manusia bukanlah mesin yang bisa bekerja tanpa henti. Ia menyadari bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beristirahat agar bisa kembali berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar seseorang tidak terjebak dalam kesibukan yang berlebihan hingga melupakan pentingnya istirahat dan refleksi diri. Dengan pemikiran ini, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kesenangan sesaat atau pencapaian materi semata. Kebahagiaan yang sejati adalah hasil dari keseimbangan dalam diri sendiri, antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan ini, ia akan menemukan ketenangan dan makna dalam hidupnya. Ketika kita menerapkan pemikiran Ibnu Sina dalam kehidupan modern, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal. Di era yang serba cepat ini, banyak orang terjebak dalam tekanan pekerjaan, tuntutan sosial, dan kecemasan yang terus-menerus. Namun, dengan memahami pentingnya keseimbangan, kita bisa belajar untuk lebih sadar terhadap diri sendiri, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, serta menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna. Ibnu Sina juga menekankan bahwa manusia harus hidup dengan tujuan yang jelas. Tanpa arah yang pasti, seseorang mudah terombang-ambing dalam kehidupan, terjebak dalam rutinitas tanpa makna, dan kehilangan semangat untuk berkembang. Oleh karena itu, ia mengajarkan bahwa setiap orang harus menemukan tujuan hidupnya dan berusaha mencapainya dengan tekad serta disiplin. Ia percaya bahwa hidup yang memiliki makna adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, di mana setiap tindakan dilakukan dengan niat yang benar dan berdampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, banyak orang merasa kehilangan arah. Mereka mengejar kesuksesan tanpa memahami apa arti kesuksesan itu sendiri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu membawa manfaat bagi orang lain. Ilmu yang dipelajari, pengalaman yang didapat, dan kebijaksanaan yang diperoleh seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu sesama. Inilah bentuk keseimbangan yang lebih tinggi, di mana seseorang tidak hanya mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kebaikan di dunia. Ia juga mengajarkan bahwa keutamaan manusia bukan diukur dari harta atau jabatan, tetapi dari ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, seseorang harus terus belajar, bukan hanya untuk mendapatkan status sosial, tetapi untuk memahami hakikat kehidupan dengan lebih baik. Dengan ilmu, seseorang bisa membuat keputusan yang lebih bijak, mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik, dan membawa perubahan positif di sekitarnya. Selain itu, Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci utama dalam menghadapi segala rintangan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan atau kebahagiaan yang sejati. Semua butuh proses, usaha, dan ketahanan mental. Ketika seseorang menghadapi kesulitan,
bukan berarti ia harus menyerah, melainkan justru saat itulah ia harus lebih kuat. Setiap tantangan yang dihadapi dengan sabar dan bijaksana akan menjadi pelajaran berharga yang membentuk karakter seseorang. Dalam hal kesehatan, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Ia percaya bahwa lebih baik menjaga kesehatan sebelum sakit daripada mengobati penyakit yang sudah terjadi. Pola hidup sehat, makanan yang seimbang, olahraga yang cukup, serta menjaga kesehatan mental adalah langkah-langkah utama dalam mencapai kehidupan yang berkualitas. Ia memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga tentang keseimbangan emosional dan spiritual. Pemikiran ini sejalan dengan konsep kehidupan modern di mana banyak orang mulai menyadari bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dalam dunia yang penuh tekanan, banyak orang mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan. Jika dibiarkan, hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan waktu untuk diri sendiri adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Ibnu Sina juga memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Ia percaya bahwa interaksi yang baik dengan sesama akan membawa dampak positif bagi kesehatan mental dan emosional seseorang. Oleh karena itu, ia menganjurkan untuk selalu menjalin hubungan yang baik, berbagi kebaikan, dan menghindari permusuhan yang tidak perlu. Ia percaya bahwa energi positif yang diberikan kepada orang lain akan kembali kepada diri sendiri dalam bentuk ketenangan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa keseimbangan, ilmu, dan kebijaksanaan adalah 3 pilar utama yang akan membawa seseorang pada kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Ibnu Sina, seseorang dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih sehat, dan lebih selaras dengan alam serta dirinya sendiri. Dalam konsep 4 elemen dan 4 sifat yang diajarkan oleh Ibnu Sina, setiap elemen memiliki karakteristik unik yang menentukan bagaimana tubuh manusia berfungsi dan bereaksi terhadap lingkungannya. Keempat elemen tersebut, tanah, air, udara, dan api, tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi satu sama lain melalui sifat-sifat dasar yang menyertainya. Panas, dingin, lembab, dan kering. Tanah dikaitkan dengan sifat dingin dan kering. Elemen ini melambangkan kestabilan, kekuatan, dan struktur dalam tubuh. Tulang, otot, serta jaringan keras lainnya adalah manifestasi dari elemen tanah dalam diri manusia. Orang yang memiliki dominasi elemen tanah cenderung memiliki fisik yang kokoh, tetapi jika elemen ini terlalu dominan, mereka bisa menjadi kaku baik secara fisik maupun emosional. Ketidakseimbangan elemen tanah bisa menyebabkan masalah seperti kelesuan, kekakuan sendi, atau bahkan kecenderungan untuk menjadi terlalu serius dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Air memiliki sifat dingin dan lembab. Elemen ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, seperti darah, getah bening, dan berbagai cairan lainnya yang memungkinkan organ berfungsi dengan baik. Air melambangkan fleksibilitas dan ketenangan, memungkinkan tubuh untuk tetap terhidrasi dan bekerja secara optimal. Ketika elemen air dalam tubuh seimbang, seseorang akan merasa tenang, penuh empati, dan mudah beradaptasi. Namun, jika elemen ini berlebihan, seseorang bisa menjadi terlalu emosional, mudah tersinggung, atau mengalami masalah kesehatan seperti retensi cairan dan gangguan metabolisme. Udara memiliki sifat panas dan lembab. Elemen ini berhubungan dengan pergerakan, energi, dan sirkulasi dalam tubuh. Sistem pernapasan dan aliran darah sangat dipengaruhi oleh elemen udara. Orang yang memiliki dominasi elemen udara cenderung aktif, berpikiran cepat, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Namun, jika elemen udara terlalu dominan, seseorang bisa menjadi mudah gelisah, kurang fokus, dan mengalami gangguan seperti insomnia atau tekanan darah yang tidak stabil. Api memiliki sifat panas dan kering. Elemen ini berhubungan dengan energi, metabolisme, dan proses transformasi dalam tubuh.
Sistem pencernaan yang kuat, semangat yang tinggi, serta keberanian adalah ciri dari elemen api yang seimbang. Namun, jika elemen api terlalu dominan, seseorang bisa menjadi mudah marah, terlalu ambisius, dan mengalami masalah seperti peradangan atau gangguan pencernaan. Ibnu Sina memahami bahwa keseimbangan antara keempat elemen ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki komposisi elemen yang unik, yang menentukan karakter fisik dan psikologis mereka. Oleh karena itu, dalam pendekatan pengobatannya, ia tidak hanya berfokus pada gejala yang tampak, tetapi juga mencari akar penyebab penyakit dengan memahami elemen mana yang sedang mengalami ketidakseimbangan. Salah satu metode yang digunakan Ibnu Sina untuk menjaga keseimbangan ini adalah dengan pola makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ia percaya bahwa makanan tertentu memiliki pengaruh langsung terhadap keseimbangan elemen dalam tubuh. Misalnya, makanan yang bersifat panas dan kering seperti daging merah dan rempah-rempah dapat meningkatkan elemen api, sementara makanan yang bersifat dingin dan lembab seperti sayuran hijau dan buah-buahan dapat membantu menyeimbangkan elemen udara atau api yang berlebihan. Dengan memahami bagaimana makanan berinteraksi dengan elemen tubuh, seseorang dapat menjaga kesehatannya secara alami tanpa harus mengandalkan obat-obatan secara berlebihan. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya lingkungan dalam menjaga keseimbangan elemen. Cuaca, iklim, dan pola hidup semuanya dapat mempengaruhi elemen dalam tubuh manusia. Misalnya, seseorang yang tinggal di daerah yang panas dan kering lebih rentan mengalami ketidakseimbangan elemen api, sehingga mereka perlu lebih banyak mengonsumsi makanan yang bersifat dingin dan lembab untuk menyeimbangkannya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang hidup di lingkungan yang dingin dan lembab perlu memperbanyak aktivitas yang bisa meningkatkan elemen api agar tubuh tetap hangat dan energik. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Saat ini, banyak orang mengalami ketidakseimbangan elemen tanpa menyadarinya. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, stres yang berlebihan, serta lingkungan yang tidak mendukung kesehatan dapat menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh dan pikiran. Dengan memahami konsep 4 elemen dan 4 sifat, seseorang bisa lebih sadar terhadap apa yang terjadi dalam dirinya dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan. Misalnya, seseorang yang sering merasa lelah dan kurang semangat mungkin memiliki kelebihan elemen tanah yang membuat tubuhnya terlalu berat dan lamban. Untuk mengatasinya, ia bisa meningkatkan elemen udara atau api dengan melakukan olahraga, mengonsumsi makanan yang lebih ringan dan bersifat panas, serta menghindari pola hidup yang terlalu monoton. Sebaliknya, seseorang yang selalu gelisah dan sulit tidur mungkin memiliki kelebihan elemen udara yang membuat pikirannya terus bergerak tanpa henti. Dalam kasus ini, ia bisa menyeimbangkannya dengan mengurangi aktivitas berlebihan, mengonsumsi makanan yang lebih bersifat tanah atau air, serta melakukan meditasi atau teknik relaksasi untuk menenangkan pikirannya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa keseimbangan bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan sesuatu yang harus dijaga dan disesuaikan secara terus-menerus sesuai dengan perubahan dalam tubuh dan lingkungan. Oleh karena itu, seseorang harus selalu memperhatikan tanda-tanda dalam dirinya sendiri dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap dalam keadaan yang optimal. Pemikiran ini tidak hanya bermanfaat dalam dunia medis, tetapi juga dalam kehidupan secara keseluruhan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup memerlukan keseimbangan, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis, baik dalam hal kesehatan, emosi, maupun hubungan dengan orang lain. Keseimbangan adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, dan ini adalah salah satu warisan terbesar dari pemikiran Ibnu Sina yang tetap relevan hingga saat ini. Ibnu Sina tidak hanya melihat 4 elemen dan 4 sifat ini sebagai prinsip fisik dalam dunia kedokteran, tetapi juga sebagai metafora dalam kehidupan manusia. Baginya, keseimbangan elemen dalam tubuh mencerminkan keseimbangan dalam kehidupan secara keseluruhan. Setiap manusia memiliki kecenderungan elemen tertentu yang mempengaruhi kepribadian, cara berpikir, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam hidup. Ketika elemen tanah terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu kaku dalam cara berpikir,
sulit menerima perubahan, dan enggan mengambil risiko. Orang seperti ini cenderung menjalani hidup dengan pola yang sama tanpa keinginan untuk berkembang. Sebaliknya, jika elemen ini terlalu lemah, seseorang bisa kehilangan stabilitas, tidak memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan, dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Oleh karena itu, keseimbangan tanah sangat penting dalam memberikan dasar yang kuat bagi seseorang untuk bertumbuh tanpa kehilangan pijakan. Elemen air, yang melambangkan kelembutan dan fleksibilitas, penting dalam menjaga hubungan dengan sesama. Seseorang yang memiliki elemen air yang cukup akan lebih peka terhadap perasaan orang lain, mampu beradaptasi dalam berbagai situasi, dan memiliki empati yang tinggi. Namun, jika elemen air terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu emosional, mudah terbawa suasana, dan sulit membuat keputusan yang rasional. Sebaliknya, jika elemen ini terlalu lemah, seseorang bisa menjadi dingin, tidak peduli terhadap perasaan orang lain, dan sulit membangun hubungan yang sehat. Elemen udara mencerminkan kreativitas, kelincahan berpikir, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam setiap situasi. Orang yang memiliki elemen udara yang seimbang cenderung inovatif, penuh ide, dan selalu siap menghadapi tantangan baru. Namun, jika elemen ini terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu mudah bosan, sulit fokus, dan selalu berpindah dari satu hal ke hal lain tanpa menyelesaikannya. Sebaliknya, jika elemen ini terlalu lemah, seseorang bisa mengalami stagnasi, kurang memiliki inisiatif, dan sulit menemukan solusi kreatif dalam menghadapi masalah. Elemen api adalah sumber energi, keberanian, dan semangat untuk mencapai tujuan. Ketika elemen ini seimbang, seseorang memiliki motivasi yang kuat, penuh percaya diri, dan tidak takut menghadapi tantangan. Namun, jika elemen api terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu agresif, mudah marah, dan sulit mengendalikan emosinya. Sebaliknya, jika elemen ini terlalu lemah, seseorang bisa kehilangan semangat, merasa tidak berdaya, dan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ibnu Sina menekankan bahwa keseimbangan elemen-elemen ini tidak hanya penting untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mental dan spiritual. Setiap manusia harus mengenali kecenderungan elemen yang dominan dalam dirinya dan berusaha menyeimbangkannya agar dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis. Dalam praktiknya, keseimbangan ini bisa dicapai melalui pola makan, gaya hidup, serta cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki elemen api yang berlebihan mungkin perlu mengurangi konsumsi makanan yang bersifat panas seperti daging merah dan makanan pedas, serta lebih banyak mengonsumsi makanan yang bersifat menyejukkan seperti buah dan sayuran hijau. Selain itu, mereka juga perlu melatih kesabaran, mengurangi stres, dan mencari cara untuk menyalurkan energi mereka dengan lebih positif, seperti melalui olahraga atau kegiatan kreatif. Sementara itu, seseorang yang memiliki elemen udara yang terlalu dominan mungkin perlu menghindari gaya hidup yang terlalu sibuk dan tidak teratur. Mereka bisa mencoba meditasi, latihan pernapasan, atau bahkan mengurangi konsumsi kafein dan gula yang dapat meningkatkan kegelisahan. Dengan cara ini, mereka dapat membawa ketenangan dalam pikirannya dan meningkatkan kemampuan untuk fokus serta menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Ibnu Sina juga percaya bahwa keseimbangan dalam diri seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar seseorang hidup dalam lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mentalnya. Lingkungan yang penuh konflik, tekanan, atau ketidakstabilan bisa mengganggu keseimbangan elemen dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Dalam dunia modern, ajaran Ibnu Sina tentang 4 elemen dan 4 sifat ini tetap relevan. Banyak orang mengalami stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan mereka. Mereka bekerja terlalu keras tanpa memberi waktu untuk istirahat, mengabaikan kesehatan mereka demi ambisi, atau terlalu fokus pada satu aspek kehidupan hingga melupakan yang lain. Dengan memahami dan menerapkan prinsip keseimbangan yang diajarkan Ibnu Sina, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna.
Keseimbangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sekali dan selesai, melainkan sesuatu yang harus dijaga dan disesuaikan seiring berjalannya waktu. Setiap perubahan dalam hidup, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau kondisi fisik, dapat mempengaruhi keseimbangan elemen dalam tubuh. Oleh karena itu, seseorang harus selalu waspada terhadap tanda-tanda ketidakseimbangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan keseimbangan dalam tubuh manusia harus selaras dengan keseimbangan di alam semesta. Dengan hidup selaras dengan hukum-hukum alam, seseorang tidak hanya bisa mencapai kesehatan fisik yang lebih baik, tetapi juga ketenangan batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ibnu Sina memahami bahwa keseimbangan 4 elemen dan 4 sifat dalam diri manusia tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada emosi, pola pikir, dan bahkan perjalanan spiritual seseorang. Ia percaya bahwa ketika seseorang mampu menjaga harmoni di dalam dirinya, maka ia akan lebih mudah mencapai kejernihan berpikir dan kebijaksanaan dalam bertindak. Dalam filsafatnya, Ibnu Sina juga menghubungkan 4 elemen ini dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Misalnya, elemen tanah melambangkan stabilitas dan keteguhan dalam menjalani kehidupan, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun dalam menghadapi tantangan yang muncul. Orang yang memiliki unsur tanah yang seimbang akan menjadi individu yang dapat diandalkan, penuh tanggung jawab, dan memiliki prinsip yang kuat. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain atau keadaan yang tidak menentu, tetapi tetap teguh dalam pendiriannya. Namun, jika elemen tanah terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu kaku dan sulit menerima perubahan. Dalam kehidupan, perubahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Jika seseorang terlalu berpegang teguh pada kebiasaan lama tanpa mau beradaptasi, maka ia bisa tertinggal dan kehilangan banyak peluang untuk berkembang. Oleh karena itu, keseimbangan dengan elemen lainnya sangat penting agar seseorang tetap memiliki pijakan yang kuat tetapi tetap bisa beradaptasi dengan keadaan. Elemen air, yang mencerminkan fleksibilitas dan kedamaian, juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter seseorang. Orang yang memiliki elemen air yang cukup akan cenderung lebih tenang dalam menghadapi masalah. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tetapi memilih untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menenangkan orang lain, seperti aliran air yang menyegarkan dan membawa kehidupan. Namun, jika elemen air terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu pasif dan mudah menyerah pada keadaan. Mereka mungkin terlalu mengikuti arus tanpa memiliki arah yang jelas, sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sebaliknya, jika elemen ini terlalu lemah, seseorang bisa menjadi keras hati dan tidak memiliki empati terhadap orang lain. Oleh karena itu, Ibnu Sina menekankan bahwa elemen air harus diseimbangkan dengan elemen tanah agar seseorang tetap memiliki kelembutan hati, tetapi juga keteguhan dalam mengambil keputusan. Sementara itu, elemen udara berhubungan dengan pemikiran yang cepat, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi. Orang yang memiliki elemen udara yang seimbang cenderung berpikir lebih inovatif, terbuka terhadap ide-ide baru, dan tidak takut untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam hidup. Mereka adalah tipe individu yang penuh dengan gagasan, selalu ingin belajar, dan memiliki wawasan yang luas. Namun, jika elemen udara terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu banyak berpikir tanpa bertindak. Mereka mungkin memiliki banyak ide, tetapi sulit untuk merealisasikannya karena terlalu banyak pertimbangan atau terlalu mudah beralih dari satu hal ke hal lain tanpa menyelesaikannya. Sebaliknya, jika elemen ini terlalu lemah, seseorang bisa menjadi kurang kreatif, sulit berpikir jernih, dan cenderung terjebak dalam pola pikir yang monoton. Oleh karena itu, keseimbangan dengan elemen tanah dan api sangat penting agar pemikiran seseorang tetap tajam tetapi juga dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Elemen api, yang melambangkan energi dan semangat, menjadi sumber motivasi dalam hidup. Orang dengan elemen api yang seimbang memiliki keberanian untuk mengambil risiko, memiliki tekad yang kuat, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
Mereka memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menginspirasi orang lain dengan semangat yang mereka miliki. Namun, jika elemen api terlalu dominan, seseorang bisa menjadi terlalu impulsif, mudah marah, dan sulit mengendalikan emosinya. Mereka mungkin memiliki ambisi yang besar, tetapi jika tidak dikendalikan, ambisi itu bisa berubah menjadi keserakahan atau bahkan kehancuran. Sebaliknya, jika elemen api terlalu lemah, seseorang bisa kehilangan motivasi, merasa tidak berdaya, dan cenderung menghindari tantangan dalam hidup. Oleh karena itu, elemen api harus diseimbangkan dengan elemen air agar semangat dan ambisi tetap terkendali dalam batas yang sehat. Ibnu Sina mengajarkan bahwa keseimbangan 4 elemen ini tidak hanya dapat dicapai melalui pola hidup yang sehat, tetapi juga melalui latihan mental dan spiritual. Seseorang yang ingin mencapai keseimbangan dalam dirinya harus belajar untuk mengenali dirinya sendiri, memahami elemen mana yang lebih dominan dalam dirinya, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk menyeimbangkannya. Salah satu cara yang dianjurkan oleh Ibnu Sina adalah melalui refleksi diri. Ia percaya bahwa seseorang harus meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya, bagaimana ia bereaksi terhadap berbagai situasi, dan apakah ada aspek dalam dirinya yang perlu diperbaiki. Dengan refleksi yang jujur, seseorang bisa lebih memahami dirinya sendiri dan mengetahui apa yang perlu diubah untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya lingkungan yang sehat. Ia percaya bahwa lingkungan yang penuh dengan konflik, kebisingan, dan ketidakteraturan bisa mengganggu keseimbangan elemen dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar seseorang mencari lingkungan yang lebih tenang, baik itu di alam, dalam suasana yang penuh kedamaian, atau bahkan melalui hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia modern, konsep 4 elemen ini masih bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak orang yang merasa stres dan tidak bahagia karena mereka tidak menyadari bahwa ada ketidakseimbangan dalam diri mereka. Misalnya, seseorang yang terlalu fokus pada pekerjaan dan ambisi, elemen api, mungkin akan mengalami kelelahan dan kehilangan kebahagiaan karena kurangnya elemen air yang memberikan ketenangan. Sebaliknya, seseorang yang terlalu santai dan mengikuti arus tanpa tujuan, elemen air berlebihan, mungkin merasa hidupnya tidak memiliki arah dan kehilangan motivasi. Dengan memahami ajaran Ibnu Sina tentang keseimbangan ini, seseorang bisa belajar untuk lebih sadar terhadap dirinya sendiri dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam, tetapi merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, disiplin, dan usaha yang terus-menerus. Ibnu Sina menekankan bahwa keseimbangan dalam tubuh manusia bukan sekadar keseimbangan fisik, tetapi juga mencakup keseimbangan mental, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan terhadap satu atau lebih elemen yang lebih dominan, dan jika tidak dikendalikan dengan baik, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan, baik dalam kesehatan maupun dalam kehidupan secara keseluruhan. Untuk memahami lebih dalam bagaimana 4 elemen ini bekerja dalam kehidupan seseorang, Ibnu Sina menyarankan agar setiap individu mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Pemahaman diri ini melibatkan pengamatan terhadap kebiasaan, pola pikir, dan reaksi terhadap situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang cenderung mudah tersinggung atau cepat marah mungkin memiliki elemen api yang dominan. Seseorang yang terlalu santai dan kurang memiliki motivasi mungkin memiliki elemen air yang terlalu kuat. Dengan menyadari kecenderungan ini, seseorang bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk menyeimbangkannya. Salah satu cara menyeimbangkan elemen dalam tubuh adalah melalui pola makan. Ibnu Sina percaya bahwa makanan memiliki sifat yang dapat mempengaruhi keseimbangan 4 elemen dalam tubuh. Misalnya, makanan yang bersifat panas seperti daging merah dan rempah-rempah cenderung meningkatkan elemen api dalam tubuh. Jika seseorang sudah memiliki elemen api yang tinggi dan mudah marah, terlalu banyak mengonsumsi makanan ini bisa membuatnya semakin agresif. Sebaliknya, makanan yang bersifat dingin seperti mentimun, yogurt, dan buah-buahan segar bisa membantu meredakan kelebihan elemen api dan membawa ketenangan. Begitu pula dengan elemen tanah.
Orang yang terlalu kaku dan sulit menerima perubahan mungkin perlu mengurangi konsumsi makanan yang terlalu berat dan padat, seperti daging dan makanan berlemak, serta lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih ringan seperti sayuran dan buah. Sebaliknya, mereka yang merasa mudah goyah dan kurang memiliki keteguhan dalam hidup bisa mengonsumsi makanan yang lebih padat untuk membantu menyeimbangkan elemen tanah dalam diri mereka. Selain pola makan, aktivitas fisik juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan elemen. Orang yang memiliki elemen udara yang terlalu dominan seringkali memiliki pikiran yang terlalu aktif dan sulit untuk fokus. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau merasa mudah terdistraksi oleh banyak hal. Untuk menyeimbangkan elemen ini, Ibnu Sina menyarankan untuk melakukan aktivitas yang melibatkan tubuh secara fisik, seperti olahraga atau latihan pernapasan, yang dapat membantu seseorang lebih membumi dan meningkatkan fokus. Sementara itu, orang yang terlalu dipengaruhi oleh elemen tanah, yang cenderung kaku dan statis, perlu lebih sering bergerak dan melakukan aktivitas yang merangsang pikiran. Mereka mungkin perlu mencoba kegiatan yang lebih dinamis seperti berjalan-jalan di alam, mendengarkan musik yang membangkitkan semangat, atau bahkan berinteraksi dengan lebih banyak orang untuk mengurangi kecenderungan mereka untuk tertutup dan stagnan. Ibnu Sina juga percaya bahwa keseimbangan elemen dalam diri seseorang dapat dipengaruhi oleh cara mereka berpikir dan mengelola emosinya. Pikiran yang terlalu dipenuhi oleh kemarahan, ketakutan, atau kecemasan bisa mengganggu keseimbangan elemen dan pada akhirnya berdampak pada kesehatan tubuh. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar seseorang melatih pikirannya untuk tetap positif dan seimbang. Salah satu caranya adalah dengan bermeditasi atau melakukan refleksi diri. Dalam ajaran Ibnu Sina, merenungkan kehidupan, memahami emosi, dan mencari solusi yang lebih rasional untuk menghadapi masalah adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan diri. Orang yang terlalu emosional dan mudah tersinggung mungkin perlu melatih kesabaran dan belajar untuk melepaskan kemarahan. Sebaliknya, mereka yang cenderung terlalu pasif mungkin perlu membangkitkan semangat mereka dengan berpikir lebih optimis dan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam hidup. Lingkungan sekitar juga berpengaruh besar terhadap keseimbangan elemen dalam tubuh seseorang. Ibnu Sina memahami bahwa manusia tidak bisa hidup dalam kekacauan terus-menerus, tanpa akhirnya mengalami ketidakseimbangan dalam dirinya. Ia menyarankan agar seseorang hidup dalam lingkungan yang mendukung kesehatannya, baik dari segi fisik maupun mental. Misalnya, orang yang tinggal di lingkungan yang bising dan penuh tekanan mungkin lebih mudah mengalami peningkatan elemen api, yang menyebabkan stres dan kecemasan. Dalam kasus seperti ini, mencari waktu untuk berada di tempat yang lebih tenang, seperti di alam atau dalam suasana yang lebih damai, bisa membantu menyeimbangkan kembali elemen dalam diri mereka. Sebaliknya, seseorang yang hidup dalam kesunyian yang terlalu ekstrim dan jarang berinteraksi dengan orang lain mungkin mengalami ketidakseimbangan elemen udara, yang menyebabkan kurangnya stimulasi mental dan rasa keterasingan. Dalam situasi seperti ini, berusaha untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang lain atau terlibat dalam aktivitas sosial bisa membantu mengembalikan keseimbangan mereka. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya istirahat yang cukup dalam menjaga keseimbangan elemen dalam tubuh. Kurang tidur atau kelelahan yang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan elemen tanah dan air, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu tubuh memulihkan diri dan menjaga keseimbangan antara keempat elemen tersebut. Di era modern, ajaran Ibnu Sina tentang keseimbangan elemen ini masih sangat relevan. Banyak orang mengalami ketidakseimbangan dalam hidup mereka karena pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, stres yang berlebihan, dan lingkungan yang tidak mendukung. Dengan memahami bagaimana empat elemen ini bekerja dalam tubuh, seseorang bisa mulai mengubah kebiasaan hidupnya untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Kesadaran akan empat elemen ini juga dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Setiap kali seseorang merasa tidak seimbang, baik itu dalam bentuk kelelahan, stres, atau kurangnya motivasi, ia bisa melihat kembali elemen mana yang mungkin terlalu dominan atau terlalu lemah, lalu mengambil langkah yang sesuai untuk memperbaikinya.
Ibnu Sina mengajarkan bahwa hidup yang seimbang adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan, kesehatan, dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan menyesuaikan hidupnya dengan prinsip keseimbangan ini, maka ia akan lebih mudah menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam hidup tanpa kehilangan arah atau merasa terbebani. Selain menjaga keseimbangan 4 elemen dalam tubuh melalui pola makan, aktivitas fisik, dan lingkungan, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam pola pikir dan emosi. Ia memahami bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang dipengaruhi oleh emosi, kepercayaan, dan pola pikirnya. Jika seseorang ingin mencapai keseimbangan sejati, maka ia harus mampu mengelola pikirannya dengan baik, menenangkan emosinya, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dalam pemikiran Ibnu Sina, emosi yang tidak terkendali bisa menjadi penyebab utama ketidakseimbangan dalam tubuh. Kemarahan yang berlebihan bisa meningkatkan elemen api, menyebabkan stres, tekanan darah tinggi, dan bahkan gangguan jantung. Rasa takut yang berlebihan dapat memperkuat elemen air dan membuat seseorang merasa cemas atau ragu dalam mengambil keputusan. Begitu pula dengan kesedihan yang mendalam, yang dapat melemahkan elemen tanah dan membuat tubuh terasa lemas serta kehilangan motivasi untuk bergerak maju. Untuk menjaga keseimbangan ini, Ibnu Sina menyarankan seseorang untuk melatih ketenangan batin melalui berbagai cara, salah satunya dengan menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali pikiran, perasaan, dan reaksi seseorang terhadap situasi tertentu. Dengan kesadaran diri yang baik, seseorang dapat mengenali kapan elemen tertentu dalam dirinya mulai mendominasi dan segera mengambil langkah untuk mengembalikannya ke keadaan seimbang. Misalnya, ketika seseorang mulai merasa stres dan mudah tersulut emosi, itu bisa menjadi tanda bahwa elemen api dalam tubuhnya meningkat. Dalam keadaan ini, seseorang perlu menarik diri sejenak dari situasi yang memicu emosinya, mengambil napas dalam-dalam, dan melakukan aktivitas yang dapat menyejukkan pikirannya, seperti mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku yang inspiratif, atau beristirahat di tempat yang tenang. Sebaliknya, jika seseorang merasa kehilangan semangat dan sulit untuk bergerak maju, ini bisa menjadi tanda bahwa elemen tanah dalam tubuhnya terlalu dominan, menyebabkan rasa berat dan kurangnya motivasi. Dalam situasi ini, seseorang bisa mencoba mengubah rutinitasnya dengan melakukan aktivitas yang lebih dinamis, seperti berjalan-jalan di luar rumah, berinteraksi dengan teman-teman yang inspiratif, atau mencoba pengalaman baru yang dapat membangkitkan gairah hidupnya kembali. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya peran pikiran dalam membentuk kesehatan tubuh. Ia memahami bahwa apa yang seseorang pikirkan dan yakini bisa mempengaruhi kondisi fisiknya. Seseorang yang selalu berpikiran negatif dan pesimis cenderung memiliki elemen yang tidak seimbang, sehingga tubuhnya lebih rentan terhadap penyakit dan stres. Sebaliknya, orang yang berpikir positif dan optimis cenderung memiliki keseimbangan elemen yang lebih baik, membuat tubuhnya lebih kuat dan sehat. Dalam ajaran Ibnu Sina, salah satu cara untuk menjaga keseimbangan pikiran adalah dengan selalu mencari ilmu dan memperluas wawasan. Ia percaya bahwa seseorang yang terus belajar dan berpikir kritis akan lebih mudah memahami dirinya sendiri serta dunia di sekitarnya. Dengan pemahaman yang lebih dalam, seseorang tidak akan mudah terguncang oleh keadaan dan lebih mampu menjaga stabilitas emosionalnya. Selain itu, Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa keseimbangan elemen dalam tubuh tidak bisa dicapai hanya dengan usaha individu saja. Interaksi sosial yang sehat dan lingkungan yang mendukung juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Oleh karena itu, ia menyarankan seseorang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang dikelilingi oleh orang-orang yang penuh semangat, optimis, dan mendukung akan lebih mudah menjaga keseimbangan emosinya. Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus berada dalam lingkungan yang penuh dengan energi negatif, seperti lingkungan yang penuh pertikaian, ketidakpastian, atau tekanan, maka elemen dalam tubuhnya akan lebih mudah terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan yang berujung pada stres dan masalah kesehatan lainnya.
Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju keseimbangan tidak bisa dicapai dalam semalam. Dibutuhkan kesadaran yang terus-menerus dan usaha yang konsisten untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan menjaga kesehatan tubuh serta pikiran. Namun, bagi mereka yang mampu menjalankan prinsip keseimbangan ini dengan baik, hasilnya akan sangat berharga. Tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih harmonis. Dalam kehidupan modern saat ini, pemikiran Ibnu Sina masih sangat relevan. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan akibat gaya hidup yang tidak seimbang. Dengan memahami bagaimana 4 elemen dan 4 sifat bekerja dalam tubuh, seseorang dapat mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk menyesuaikan pola hidupnya agar lebih seimbang. Misalnya, seseorang yang bekerja terlalu keras tanpa memberikan waktu istirahat yang cukup bisa mengalami kelebihan elemen api, menyebabkan kelelahan mental dan emosional. Dalam kondisi ini, mengambil waktu untuk beristirahat, melakukan meditasi, atau menghabiskan waktu dengan keluarga bisa membantu menenangkan pikiran dan mengembalikan keseimbangan tubuh. Begitu pula dengan mereka yang merasa kehilangan motivasi dan sulit menemukan tujuan dalam hidup. Dalam situasi ini, mengubah kebiasaan kecil, seperti mencoba aktivitas baru, berolahraga secara teratur, atau membaca buku inspiratif, bisa menjadi langkah awal untuk membangkitkan kembali semangat dan menemukan keseimbangan dalam diri mereka. Ibnu Sina mengajarkan bahwa hidup yang seimbang adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika seseorang mampu mengenali elemen yang ada dalam dirinya, memahami cara menyeimbangkannya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran, maka ia akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan tanpa kehilangan arah. Ibnu Sina percaya bahwa keseimbangan yang dicapai dalam tubuh dan pikiran juga dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Ketika seseorang berhasil mengelola keseimbangan dalam dirinya, ia akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya dengan cara yang positif. Sebaliknya, seseorang yang tidak mampu mengendalikan elemen-elemen dalam dirinya cenderung membawa energi negatif ke dalam lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya akan memperburuk keadaan dan mengganggu hubungan antar sesama. Dalam pandangan Ibnu Sina, menjaga keseimbangan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Misalnya, seorang pemimpin yang bijak adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan elemen dalam dirinya, sehingga ia dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Begitu pula dengan orang-orang yang bekerja dalam tim, mereka harus mampu mengelola emosinya agar tidak menambah ketegangan atau konflik yang tidak perlu. Seorang yang seimbang tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis untuk orang-orang di sekitarnya. Salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan ini adalah kemampuan untuk menerima perubahan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa dunia ini selalu berubah, dan begitu pula dengan tubuh serta pikiran manusia. Elemen-elemen dalam tubuh dapat berubah seiring waktu, tergantung pada lingkungan, usia, dan pola hidup seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Mereka yang terlalu terpaku pada satu elemen atau cara hidup tertentu akan lebih sulit menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan mereka. Selain itu, Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa hidup yang seimbang tidak berarti hidup yang statis atau tanpa tantangan. Sebaliknya, hidup yang seimbang adalah hidup yang mampu menghadapi tantangan dengan tenang, sabar, dan penuh pemahaman. Keseimbangan bukan berarti menghindari masalah atau kesulitan, tetapi bagaimana seseorang dapat menghadapi masalah tersebut tanpa kehilangan keseimbangan dalam dirinya. Ketika seseorang menghadapi masalah dengan kepala dingin dan pikiran yang jernih, ia akan lebih mudah menemukan solusi yang tepat tanpa terbawa emosi atau ketakutan yang berlebihan. Pada akhirnya, prinsip 4 elemen dan 4 sifat yang diajarkan oleh Ibnu Sina adalah tentang keseimbangan yang menyeluruh. Ia mengajarkan kita bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa harus bekerja bersama untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Tanpa keseimbangan, seseorang akan merasa terombang-ambing, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional.
Namun, dengan memahami prinsip dasar ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meraih kedamaian batin yang sejati, kebahagiaan yang langgeng, dan kesehatan yang optimal. Lebih dari itu, Ibnu Sina mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan dalam diri, tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal intelektual dan spiritual. Ketika kita mampu menjaga keseimbangan ini, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih sehat dan bahagia, tetapi juga menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh kasih kepada orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera untuk semua. Ibnu Sina juga menekankan bahwa keseimbangan sejati tidak hanya ditemukan melalui pengelolaan elemen dalam diri kita, tetapi juga dalam kemampuan kita untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pengetahuan. Dalam dunia yang terus berkembang ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, kita dihadapkan pada tantangan untuk terus belajar dan beradaptasi. Bagi Ibnu Sina, ilmu pengetahuan adalah alat yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kita tidak hanya bisa meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Di sisi lain, Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan tidak akan cukup untuk menjaga keseimbangan. Sebuah pengetahuan yang hanya berfokus pada hal-hal duniawi, tanpa memperhatikan aspek spiritual dan moral dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam keinginan dan ambisi yang tak berujung. Dalam konteks ini, Ibnu Sina mengajarkan bahwa pengetahuan harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang berpengetahuan tinggi, tetapi tidak mampu menjaga keseimbangan moral dan etika, akan mudah terjerumus dalam kesalahan yang dapat merusak dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagai contoh, dalam perkembangan teknologi yang pesat saat ini, kita seringkali dihadapkan pada dilema moral dan etis, seperti dalam penggunaan teknologi untuk keuntungan pribadi atau untuk tujuan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, Ibnu Sina mengajarkan bahwa keseimbangan yang sejati dapat tercapai hanya ketika kita menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengetahuan yang digunakan dengan bijaksana dapat membawa dampak positif yang luas, menciptakan kesejahteraan bagi banyak orang, dan memperkuat solidaritas antar sesama. Penting juga untuk diingat bahwa keseimbangan dalam hidup bukan berarti hidup yang selalu mulus atau tanpa tantangan. Ibnu Sina sendiri mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi kesulitan atau cobaan hidup, karena tantangan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan membantu kita berkembang dan menjaga keseimbangan. Ia menekankan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi, jika diterima dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang, akan memperkaya pengalaman hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar kita. Dalam menghadapi tantangan hidup, Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan dan pengendalian diri. Terkadang, dalam situasi yang penuh tekanan, kita bisa kehilangan kendali atas pikiran dan emosi kita, yang akhirnya dapat merusak keseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Namun, Ibnu Sina mengajarkan bahwa seseorang yang mampu menjaga ketenangan dalam dirinya, bahkan dalam situasi yang sulit, akan lebih mudah menemukan solusi yang bijak dan efektif. Ketika kita dapat mengelola stres dan tekanan dengan baik, kita akan dapat menjaga kesehatan tubuh dan pikiran serta menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Dalam hal ini, Ibnu Sina mengajak kita untuk selalu menumbuhkan rasa syukur dan sabar dalam setiap langkah hidup kita. Keseimbangan yang sejati bukan hanya tentang mengelola elemen-elemen fisik dan emosional dalam tubuh, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons kehidupan dengan sikap yang positif dan penuh rasa terima kasih. Dengan demikian, keseimbangan tidak hanya tercapai dalam tubuh, tetapi juga dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan alam semesta. Di zaman yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang padat dan penuh tekanan. Namun, ajaran Ibnu Sina mengingatkan kita untuk selalu kembali ke inti kehidupan yang sejati, keseimbangan. Keseimbangan yang dapat memberi kita kedamaian dalam hati, kebahagiaan yang tulus, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Dengan menjaga keseimbangan dalam tubuh, pikiran,
dan jiwa, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh keberkahan. Pada akhirnya, ajaran Ibnu Sina mengajak kita untuk memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Namun, jika kita mampu menjaga keseimbangan dalam diri kita akan lebih mampu menghadapi segala hal dengan kepala dingin, hati yang lapang, dan pemikiran yang jernih. Keseimbangan dalam hidup bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat atau dengan usaha yang sekali jalan, tetapi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan harus dijaga sepanjang hidup kita. Dengan mengintegrasikan pemikiran Ibnu Sina tentang 4 elemen dan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan hidup yang lebih harmonis, lebih sehat, dan lebih berarti. Keseimbangan bukan hanya tentang bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan menjaga keseimbangan dalam diri, kita turut memberikan kontribusi positif bagi dunia, menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa hidup yang seimbang adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kedamaian batin, dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dengan menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, kita dapat mengatasi berbagai tantangan hidup dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap langkah yang kita ambil dalam menjaga keseimbangan ini akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar. Saat kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kita harus ingat bahwa keseimbangan bukanlah sesuatu yang statis atau mudah didapat. Itu adalah suatu perjalanan yang berkelanjutan, di mana kita selalu berusaha untuk mengelola elemen-elemen dalam diri kita dengan bijaksana. Dalam perjalanan ini, kita juga harus terbuka terhadap pengetahuan, selalu siap untuk belajar dan beradaptasi, serta menjaga sikap positif dalam setiap situasi. Ketika kita mampu menjaga keseimbangan dalam diri kita akan lebih siap untuk menghadapi dunia ini dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan rasa syukur. Dengan demikian, kita tidak hanya menciptakan hidup yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita dan dunia yang lebih luas. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah dibahas bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga keseimbangan dalam hidup dan menghadapi setiap tantangan dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan menjaga kedamaian batin. Sampai jumpa di video berikutnya.